Saya bukan dari lain-lain, saudara. Tapi pangling, kok ada pramugara? Bukan, saudara. JTR ya, Sport Agent. Ya, bukan saudara. Lalu bingung, siapa? Jadi saya pakai ini di saudara, di sekolah. Banyak anggel-anggel yang sudah. Saya kasih obat buat suaminya gitu. Ya, tapi banyak yang suka saudara ya. Gitu. Bajunya, bajunya ya. Ya, haleluya. Saya diminta untuk melayani. Kebetulan memang juga para pujian sekali harus pakai saudara. Satu sukacita ada tengah-tengah kita semua. Di tengah-tengah pemuda atau mereka yang haus dan lapar akan firman. Amin. Tuhan katakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan firman. Karena mereka akan dikenyangkan, dipuaskan oleh Tuhan. Amin, saudara. Tengah-tengah mungkin dunia biasa aja tuh dengar firman sama enggak sama aja gitu ya. Kalau seperti itu takutnya memang mereka bukan orang yang bukan menghakimi, tapi bukan orang yang memang ada dalam rencana besar Tuhan. Amin, saudara. Saya memang dari dulu pemuda itu hampir gak pernah absen, saudara. Dan setiap ibadah pemuda hampir gak pernah gak kesaksian, selalu kesaksian, saudara. Ya, apapun yang saya alami saya saksikan. Jadi waktu saya pulang dari kapal, biasa anak-anak kapal ngajak ketemuan. Ayo ketemuan yuk, ketemuan Pak. Dia minta hari Sabtu ketemuan dari jam 10. Ngobrol sana sini sampai jam 4 sore, sampai jam 5 sore. Waktu itu saya nggak tahu di Blok M apa di mana, saudara. Terus namanya anak kapal punya duit, akhirnya berujung ke habis makan, jalan berujung ke biliar, saudara. Main biliar di Blok M. Saya udah gak nyaman sebenarnya karena bukan gaya saya gitu, tapi karena anak-anak mau reunian, oke lah, sah-sah saja. Terus sekali mereka main biliar, kan memang ada senior saya di situ di kapal. Sudah jam 6, saudara, karena ibadah pemuda di waktu itu saya di Cinere, di Pekayon, saudara, itu jam 7. Terus saya minta izin ke senior saya, Bang, izin saya mau pamit. Gila lo pamit malam minggu ngapain? Katanya. Pamit apaan? Katanya. Saya bilang saya mau ke gereja. Ngapain? Ke gereja. Itu kita teman-teman tuh pakai 2 meja biliar, saudara. Lagi main begini, pada melongo semua ngeliat saya. Hah? Gereja? Terus saya mau ke gereja, saya mau izin pamit. 2 meja saudara ketawa, saudara. Ketawa mereka semua, dia orang gila katanya. Ngapain lo mulai ke gereja dan sebagainya. Lalu saya berkekeh, saya pulang. Saya naik motor, pasti naik motor ya. Saya naik motor ke Cinere, saya ibadah, saudara. Dan orang-orang yang menertawakan itu sekarang, Ibu Gembala tahu, hidup mereka tidak lebih baik dari saya. Amin, saudara. Hidup mereka tidak lebih baik. Malah ada yang saat ini yang saya sangat kagum waktu itu, senior saya, saudara. Sekarang kerjanya bermain gitar di Bali, saudara. Ngamen di kafe di Bali. Orang-orang yang mengabaikan persekutuan. Karena Tuhan itu sangat senang dengan orang-orang yang senang beribadah. Amin. Mungkin bukan sekarang saudara rasakan, tetapi nanti ke depan jaminan Tuhan itu luar biasa. Orang-orang yang mau beribadah, orang-orang yang cinta Tuhan. Ya, sepanjang saya bekerja di kapal pun kita tetap bentuk persekutuan doa, tetap bentuk fellowship, Christian fellowship. Dari berdoa di kamar 2 orang, saudara, 3 orang di kamar, akhirnya sampai kita pakai lounge, teater berkapasitas 700 orang kita pakai untuk ibadah, saudara. Itu gerakan yang luar biasa. Amin, saudara.
Ya, tema yang diberikan adalah telah menerima. Mari kita buka dalam Markus, Injil Markus pasal 11 ayat 24. Injil Markus. Saudara, kadang kita kalau dengar khotbah begitu, Daud berkata begini. Kayak Daud itu tulangnya, ya kan? Kenapa kita bilang Raja Daud? Jadi, Paulus berkhotbah begini. Paulus mana? Kayak Paulus itu lainnya gitu, saudara. Paulus begini. Jadi kadang etika sopan santun itu agak kurang. Sampai kata Rasul Paulus, betul ya? Kalau tetangga sebelah kita, mereka paling menggarisbawahi gelar itu. Daud yang katakan Nabi Daud, Nabi Musa, gitu. Semua ada predikatnya, saudara. Tapi kadang kita, Musa menghantar bangsa Israel. Musa yang mana? Ada Musa Sinaga di Medan, saudara. Preman di Siantar. Musa yang enak, gitu, saudara ya. Jadi kadang kita agak kurang sopan juga, saudara. Tapi kalau udah di pesta, tulang, ampun tulang, gitu. Oh, gitu. Ya, Injil Markus pasal 11:24, mari kita simak bersama. Dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Amin, saudara. Tetapi saya rindu kita melihat full konteks daripada ayat ini, ya, full konteks. Jadi kita tidak mengambil satu saja, karena Alkitab itu berkaitan. Dari Kejadian sampai Wahyu itu berkaitan, saudara. Ya, Alkitab itu disusun ribuan tahun oleh kurang lebih 40, kurang lebih, saudara, penulis. Jadi benar-benar diuji, dikaji benar-benar itu Alkitab. Ya, bukan tiba-tiba datang gitu, enggak, saudara. Alkitab itu ditulis, dikaji berdasarkan pengalaman. Jadi zaman para rasul, saudara, katakan Rasul Paulus dan kawan-kawan, banyak kisah Rasul Paulus itu ditulis oleh Rasul Lukas. Jadi pada zaman itu, saudara, selain Rasul Paulus yang lain juga, pada zaman itu, saudara, tokoh itu memiliki partner, tim kerja. Jadi kadang Rasul yang berkhotbah, temannya menulis. Injil Markus, Lukas, Yohanes, Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu memang ditulis dengan cara pandang mereka masing-masing, dengan hikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. Mari kita pelajari. Saya mau katakan pemuda, berikan hatimu untuk mempelajari kebenaran firman Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai nanti sudah menikah, anaknya punya pelajaran agama. Pak, ini artinya apa? Nggak ngerti, saudara. Itu malu-malu juga menurut saya, saudara. Ya? Mari kita perhatikan konteksnya di atas apa? Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Sore-sore ketika Yesus, sore-sore, salah ya? Ini ketiga kali loh kita ngomong waktu loh. Dari firman Tuhan hari Minggu, firman Tuhan tadi malam, sampai hari ini ada bicara konteks waktu, pagi-pagi, bukan sore-sore, bukan siang-siang, saudara. Apalagi malam-malam. Wah, itu pertanyaan itu, saudara, ya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi dan berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Nah, jadi pohon ara itu, saudara, dalam cerita sebelumnya adalah pohon ara yang terlihat begitu lebat, daunnya begitu megah, begitu tinggi, saudara, kekar, kokoh, seakan-akan begitu rindang dan indah, tetapi tidak berbuah.
Ya, kita sudah pernah bahas ini saudara. Pohon ara yang tidak berbuah kelihatan indah, kelihatan orang-orang itu berohani, kelihatan orang-orang itu begitu kokoh, begitu rindang saudara, begitu seger kelihatan, tapi tidak berbuah. Gak pernah mau pelayanan, gak pernah mau memberi, apalagi saudara. Pelitnya minta ampun saudara. Saya katakan saya pernah khotbah di tempat pengusaha-pengusaha saudara. Saya katakan orang pelit, orang pikir gak dapat tempat di surga. Dia bilang, oh gak apa-apa kami dapat tempat, kami berdiri aja. Di bus. Ya, Yesus pernah mengutuk loh. Dan kering. Kata kering itu berarti siap untuk dibakar. Kalau jangan pasti banyak pakai kayu saudara. Ya. Jadi tetap Tuhan katakan Tuhan mencari buahnya. Amin. Tuhan mencari buah dari iman kita, dari kerohanian kita saudara. Bukan untuk menyegarkan diri sendiri. Banyak orang beribadah begini. Saya beribadah untuk mengenyangkan diri saya. Saya beribadah untuk saya. Saya beribadah itu untuk diri saya sendiri. Saya beribadah itu untuk saya menambahi perbendaharaan firman. Saya beribadah untuk saya menikmati hadirat Tuhan. Kedengarannya indah, ya, kedengarannya baik. Bukan itu yang Tuhan mau. Kita beribadah dan kita perlu melayani. Amin, saudara. Kalau kita beribadah hanya untuk diri kita sendiri, kelihatannya berhikmat, ya kan? Wow, saya udah dengar firman banget. Jadi orang seperti itu banyak zaman sekarang, saudara. Mereka beribadah untuk dirinya sendiri. Itu seperti laut mati digambarkan firman Tuhan. Hanya menerima firman, menerima, tapi tidak pernah berkarya, tidak pernah berbuah, tidak pernah memberi, tidak pernah melayani, tidak pernah berkorban, tidak pernah menolong, tidak menunjukkan kasih, hanya mau menerima. Itu laut mati saudara. Itu pohon ara yang lebat daunnya tapi tidak berbuah. Tahukah saudara bahwa di laut mati tidak ada kehidupan? Tidak ada kehidupan. Zaman sekarang kita bisa melihat orang-orang di luar sana sudah firman banyak di kepala, tapi tidak pernah mau melakukan apa-apa untuk Tuhan. Bahaya. Lanjut. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercamparlah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta doakan dan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikannya kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahan. Satu konteks saudara. Ya, banyak kita mungkin sangat mengambil yang sesuai dengan nalar kita. Kita sudah menerimanya, kita berdoa. Tetapi hal ini dibarengi dengan dimulai dengan pagi-pagi, dimulai hari kita dengan yang baik. Amin. Berapa banyak orang memulai hari pagi-pagi dengan keributan? Pernah mengalami ya? Sehingga bagaimana kita bisa mengatakan Tuhan memberkati saya sepanjang hari? Doa saya Tuhan sudah dengar, kita sudah mulai dengan perang Hamas, saudara. Tapi dimulai dengan pagi-pagi, kita mulai dengan syukur, dengan doa, kita mulai dengan damai, maka sepanjang hari kita menikmati damai daripada Tuhan. Amin. Kita menikmati keberkatan dari Tuhan, sehingga dalam doa kita sebenarnya Tuhan sudah memberikan kepada kita. Amin, saudara. Terlalu mudah bagi Allah untuk memberikan apa yang kita rindukan. Ya, sebagai orang muda mungkin kita punya banyak cita-cita,
punya banyak kerinduan, punya banyak doa. Tapi percayalah saudara, kalau kita tetap tekun dan percaya dalam doa kita dan yakin kita sudah menerimanya. Sebenarnya apa sih cita-cita kita saudara sebagai orang muda? Apakah sesuatu yang terlalu besar? Ya, apalagi banyak orang muda jadi tulang punggung ya. Saya dulu jadi orang muda jadi tulang punggung saudara. Keluarga besar. Makanya waktu saya di kapal saya selalu ceritakan kepada kamu, madam, saya ngasih makan satu kampung saya dulu. Tujuannya bukan curhat saudara, bukan menjelekkan diri saya. Tujuannya supaya ngasih tip gede gitu aja. Jadi saya nggak sombong gitu. Kita melayani di kapal, melayani pekerjaan kita waktu saya di kapal. Saya nggak bilang, madam, I come from a rich man. Saya nggak bilang, saya pernah katakan saya datang dari orang kaya, turunan orang kaya saya bilang. Saya turunan raja, turunan orang kaya. 7 turunan kaya. Saya turunan ke-8. Makanya saya kere. Habis. Makanya saya katakan, I'm feeding a big family at home. Saya kasih makan banyak orang dulu. Karena kenyataannya seperti itu saudara. Tujuannya apa? Supaya dia ngasih tip gede. Karena kerja di luar negeri, kerja di kapal itu supaya tipnya gede, bisa bawa pulang gitu saudara. Karena saya telepon mama saya waktu itu. Pertanyaan saya tanya kepada mama cuma satu, berapa utang? Katakanlah mama saya bilang, utang saya 50 juta. Saya mulai berpikir, saya akan bergaji sekian, saya transfer sekian, berarti dalam setahun utang mama saya selesai. Cuma itu di kepala saya. Sekalipun beratnya pekerjaan saudara, ya kemarin saya tunjukkan kepada Bogor dan anak-anak, nih dulu papa dulu kerjanya begini. Jungkir balik saudara, ya. Keringat itu sampai basah itu sampai ke dalam-dalam, serius. Tetapi memang lewat bekerja pun kita berdoa. Dan saya percaya saya sudah menerima apa yang saya doakan. Namanya saudara, saya sudah menerima apa yang saya minta dari Tuhan. Proses itu berjalan. Tidak serta-merta saudara kita seperti zaman dulu nonton film dorong kan. Pok, dia minta ada ayam goreng di depan gitu. Pok, ada sesuatu enggak, bukan magic. Our God is not a magician. Tuhan itu memberikan kepada kita satu bentuk proses, ketekunan kita berdoa, ketekunan kita meminta, ketekunan kita melakukan segala sesuatu. Orang muda di zaman muda kalau tidak bekerja keras, kalau tidak banyak berdoa, saudara, ngeri masa depannya jadi apa? Kecuali saudara anak presiden. Nah itu beda cerita, saudara. Itu beda cerita ya kan. Kan banyak orang bilang, waduh teman gue itu katanya. Baru dia berusaha nanam cabai 3 bulan, saudara, baru 3 bulan sudah beli rumah, beli mobil dari hasil nanam cabai 3 bulan dan menjual tanah mertuanya. Semua dijual gitu. Bukan, kita orang muda perlu usaha. Saya mau katakan saudara bisa tanya di rumah. Saya datang ke rumah bapak mertua saya, saudara, dengan baju yang lusuh, gak punya apa-apa saudara. Tetapi lewat apa yang Tuhan berikan, lewat doa, lewat kerja keras, lewat ketekunan sebagai orang muda saudara, kita mengejar apa yang Tuhan akan sediakan bagi kita. Dan kita percaya kita sudah menerimanya. Amin saudara. Belum lama kami mengalami saudara, beberapa tahun yang lalu. Makanya awal Natal itu saya senang dia ada bersama dengan kita. Karena apa? Karena di saat saya di titik nol, di titik terendah, itu dia yang bantu saya, saudara. Jadi kalau orang bilang di saat kita punya kawan baru, kawan lama jangan dilupakan. Dalam titik nol, titik terendah, saudara, mengalami yang seperti itu.
Tetapi kami berdoa sekeluarga, kami meminta kepada Tuhan, kami sepakat, kami sehati, dan kami percaya Tuhan sudah memberikannya kepada kami. Amin. Dan juga kita semua dikatakan bahwa karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kau minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara, kita minta kepada Bapa, Tuhan, saya berdoa seperti ini, Tuhan terima kasih, Tuhan pasti sudah memberikannya. Kita bersyukur, saudara, berterima kasih, we already have it, we got it. Sekalipun seakan-akan mustahil, tetapi saudara, prosesnya itu harus kita jalani. Saudara tahu, Daud, Raja Daud, yang masih seorang penggembala, saudara, dia diurapi oleh Nabi Samuel menjadi raja di saat dia masih belia. Tetapi praktek dia menjadi raja itu masih proses puluhan tahun lagi, saudara. Dia harus berhadapan dengan Goliat, dia harus berhadapan dengan serangan orang, dia harus berhadapan dengan banyak tantangan, saudara. Tetapi dia tahu di saat Nabi Samuel mengurapi dia menjadi raja, dia sudah menjadi raja. Amin. Tetapi sekalipun ada tantangan sebagai orang muda waktu itu, dia harus hadapi. Tetapi dia tahu predikat raja itu sudah melekat dalam dirinya. Amin, saudara. Saudara percaya predikat anak Tuhan, predikat orang yang diberkati, predikat orang yang diperhatikan Tuhan, predikat biji mata Tuhan sudah melekat dalam diri kita. Amin. Tinggal kita melaksanakan proses itu, proses yang harus dijalani. Ya, dalam Yesaya, dalam ibadah Jumat kita dengar, aku akan memberikan kepadamu ketetapan yang berfaedah yang harus kamu tempuh. Yang harus kita tempuh, saudara. Jadi ada jalan yang harus kita tempuh. Sekalipun orang bilang di zaman COVID ya, oleh kaum berbahan, kaum berbahan ada di zaman COVID, saudara. Tetap kita hidup dalam impian kita. Jangan bangun, karena bangun hilang impiannya. Tidur aja terus. Saudara mengejar impian bukan dengan bermimpi, saudara. Saudara boleh bermimpi, tapi kalau kita tidak mengejar apa yang kita impikan, bagaimana kita bisa meraihnya? Kita mengejar impian kita dengan kita buka mata pagi-pagi, firman Tuhan katakan buka mata, berjalan kejar impian itu. Yakobus 1 ayat 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, Yakobus 1 16 sampai 17. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan, karena pertukaran. Jadi segala yang baik itu datang dari atas. Dia setiap anugerah yang sempurna datang dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Amin. Sumbernya adalah Tuhan. Kita boleh saja mungkin meminta tolong kepada orang lain, tetapi kita harus tahu sumbernya itu dari Tuhan. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jadi kita minta kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan. Udah zaman kita, saudara, berdoa kepada ziarah kemana enggak, saudara. Kita tetap minta kepada Tuhan. Kita minta Tuhan memberkati sekolah, memberkati pekerjaan kita. Tuhan katakan, aku akan mengangkat kamu jadi kepala, bukan menjadi ekor. Ada proses yang harus kita tempuh, yang harus kita jalani. Tetapi saudara, dimulai dengan kita berdoa, kita percaya, kita sudah menerimanya. Tinggal prosesnya, saudara. Predikat orang diberkati sudah melekat dalam hidup kita. Predikat pemuda yang Tuhan berkati sudah melekat. Tinggal kita menjalani prosesnya, saudara.
Hanya kadang orang tidak kuat menjalani prosesnya. Tidak kuat menjalani prosesnya, sudah. Bahkan percaya Tuhan selalu memberikan di luar pikiran kita, di luar cita-cita kita, di luar apa yang pernah kita dengar, apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, timbul dalam hati, Allah siap kerjakan bagi kita. Amin. Saudara, saya juga nggak pernah bercita-cita memiliki ini dan itu, tidak pernah. Saudara. Memang saya pernah bercita-cita di hamba Tuhan. Ya, saya bilang sama bapak saya, saudara, mungkin sudah pernah dengar kesaksian ini. Bapak saya itu angkatan 1221, sekolah tertua nomor 2 di Indonesia. Yang ketiga mungkin, BJ Lamongan Perbasari. Dosennya masih bule tulen, saudara, Belanda Amerika. Dia seorang hamba Tuhan. Saya katakan, Pak, saya mau jadi hamba Tuhan. Dia marah. Kamu mau jadi apa? Mau dapat apa? Kamu lihat keadaan kita. Tapi Pak, saya tidak, enggak boleh. Saya desak terus, saudara. Karena di sana di Medan itu selalu ada kemah pemuda, saudara, setiap tahun. Jadi kemah pemuda itu saya sering jadi panitia. Saya bilang, Pak, saya mau jadi hamba. Karena kemah pemuda sering dilaksanakan di sekolah kita. Saya ingin menjadi hamba Tuhan. Saya mau jadi pendeta. Saya mau masuk sekolah kita. Bapak saya marah. Saya desak, saya minta izin. Terakhir bapak saya bilang apa? Kamu boleh jadi hamba Tuhan, tapi kamu harus keliling dunia dulu. Bagaimana caranya saya keliling dunia? Sepeda pun nggak punya, saudara, serius. Kemana-mana jalan kaki. Gue mau keliling dunia jalan kaki, kan aneh, saudara, nggak mungkin juga. Sesuatu yang tidak mungkin, saudara. Sesuatu yang mustahil. Bagaimana seorang yang nggak punya apa-apa, saudara, tinggal di Medan, di pelosok, saudara, bisa seorang orang tua katakan, kamu boleh jadi hamba Tuhan, tapi kamu keliling dunia dulu. Dengan cara apa? Sepeda nggak punya, apalagi motor, saudara. Saya kerja di sawah, membantu orang tua, banting tulang, saudara. Tetapi jalan Tuhan luar biasa. Amin. Saya berangkat merantau, saudara. Jadi pemuda itu perlu merantau, saudara. Merantau. Reformasi 98, Pak Harto Lengser kerusuhan. Saya sudah bekerja di hotel kurang lebih 5 tahun waktu itu. Kawan saya bilang ke Bandung, kita kuliah. Saya kuliah di Bandung, saudara, Akademi Bahasa. Dari saat saya melamar ke kapal, mulai kerja di kapal terus, saudara, kerja di kapal, baru saya teringat pada saat menyeberang dari Caribbean, saudara, dari Miami kita menyeberang sampai ke Alaska, menyeberang ke Hawaii, menyeberang Mexican Riviera. Saya baru teringat sudah keliling dunia. Saya berdoa, Tuhan, ini sudah tergenapi. Tinggal Tuhan nyatakan jalan. Untung saya ingat itu, saudara. Kalau enggak mungkin saya bisa dilempar di laut, saudara. Lupa janji. Dimulai dari persekutuan doa di Bekasi, saudara. Melayani orang-orang yang keras kelapa, saudara. Mau sendiri, Batak semua, saudara. Kurang lebih 5 tahun, 7 tahun melayani di sana persekutuan doa. Di sana. Amin, saudara. Bahwa semuanya datang dari Tuhan. Kita boleh minta tolong teman. Kita boleh